merekonstruksi satu kisah serta terkait pula dengan fikih yang menguntungkan bagi kelompok. Kullu riwayatin min ulama Ba'alawi bin nisbah li tarikhihim wa nasabihim muttahamun bil kadhib. Setiap riwayat dari Ba'alawi tentang sejarah mereka, tentang nasab mereka, itu harus dicurigai kedustaan. Itu sebaiknya memang perlu diverifikasi gitu. Diverifikasi faktual di lapangan. Nah, itulah sebetulnya banyak kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan sudah menjadi berita umum, bahkan sudah dibuat buku terkait dengan adanya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirubah isinya, dalam tanda petik dipalsukan oleh penerbit-penerbit sebelah. Maka itu biasanya setiap tahun di pondok pesantrennya Buya Muhtadi Banten melakukan koreksi atas kitab-kitab terbitan baru yang dicocokkan dengan kitab-kitab lama, sehingga dengan demikian kitab yang beredar setidaknya yang dikoreksi di pesantren beliau itu aman. Ini salah satu cara kiai-kiai kita di dalam meluruskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena seperti dulu yang sangat umum, kitab Al-Adhkar itu dirubah kalimatnya. Dari kata ziarah kepada kuburan Rasulullah dirubah menjadi ziarah Masjid Rasulullah. Ini dulu sempat heboh. Nah, ternyata saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya dari kalangan penerbit katakanlah Wahabi. Dari penulis-penulis atau pentahkik-pentahkik kalangan Habib, kalangan Ba'alwi juga ada kesamaan. Walaupun hal ini lebih kepada bagaimana merekonstruksi satu kisah serta terkait pula dengan fikih yang menguntungkan bagi kelompoknya. Hal inilah satu di antara yang menjadi konsen atau penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana dalam salah satu diskusi dengan seorang profesor, yakni Profesor Kiai Haji Hanif Saha Ghafur MA, beliau menjelaskan akan adanya kitab-kitab tahqiqan dari kalangan Ba'alwi itu yang isinya diinterpolasi. Dalam diskusi tersebut, beliau memberikan contoh tentang apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, berikut ini akan kami tayangkan diskusi kedua tokoh ini sebagai informasi tambahan bahwa Profesor Dr. Kiai Haji Hanif Saha Ghafur ini adalah salah satu ketua PBNU pada periode 2015-2020, berarti di masa ya Said Aqil Siraj periode yang kedua. Nah, inilah pentingnya kita menelaah sesuatu atas apa yang kita terima. Lah bagi orang-orang awam tentunya ya kita mengikuti beliau-beliau yang memang mampu di bidangnya dan bertanggung jawab secara keilmuan, bertanggung jawab atas ilmu-ilmu para ulama yang disebarkan melalui kitab-kitab. Khawatir kalau memang ternyata kita bisa baca kitab, ternyata kitabnya itu adalah yang sudah diinterpolasi. Terkait dengan sejarah, kitab-kitab sejarah ini sangat banyak sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Profesor Hanif Saha Ghafur, di mana video ini adalah bagian dari podcast beliau berdua bersama sahabat kami Yusuf Maras di Pada Suka TV. Kami akan tampilkan bagian-bagian yang menurut hemat kami sangat esensial. Kiai Imad memulai dengan membandingkan antara Syekh Mahdi Roja'i dengan Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Berikut ini. Syekh Mahdi Roja'i ini, walaupun di dalam pengisbatan dia itu subjektif, tetapi dalam pentahqiqan dia itu jujur. Beda dengan pentahqiq dari keluarga Ba'alawi sendiri, semacam Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi.
Abdullah Muhammad Al-Habsyi hari ini masih hidup, kita mengatakan bahwa dia dalam mentahqiq kitab-kitab ulama yang dia temukan itu ada interpolasi. Bahkan dia itu membuat sebuah kitab dengan sosok tertentu sebagai karangan dari Ba'lawi, tapi sosok ini tidak ada sama sekali pada zamannya. Tidak diakui keberadaan sosoknya sebagai historis, yaitu Syekh Sambal. Syekh Sambal dikatakan menulis kitab pada abad ke-10 Hijriah, Tarikh Hadramaut. Tetapi ulama-ulama tidak ada yang mengenal nama Syekh Sambal ini sebagai sosok yang pernah hidup di abad ke-10. Dan para peneliti kemudian telah menemukan bahwa yang ditahqiq oleh Abdullah Al-Habsyi sebagai kitab karangan Syekh Sambal Ba'lawi ini Syekh Sambal ini disebutkan keluarga Ba'lawi, adalah kitab Ibnu Hasan yang kemudian ditahqiq kembali oleh Abdullah Al-Habsyi. Jadi setelah dia itu mencetak kitab Syekh Sambal yang sebenarnya itu adalah kitab Tarikh Ibnu Hisan atau Ibnu Hasan, dia taruh nama Syekh Sambal. Kemudian karena ada kritikan dari ulama-ulama lain, kemudian kitab itu dia taruh nama aslinya Ibnu Hasan. Nah, ini yang sering saya dapatkan dari kitab-kitab tahqiqan dari Abdullah Habsyi yang hari ini masih hidup. Kalau misalnya beliau hari ini tidak menerima daripada segala proposisi dan narasi-narasi saya tentang bahwa dia menginterpolasi daripada kitab-kitab ulama, maka saya bersedia untuk berdiskusi dengan beliau. Apa yang menjadi motivasi saudara? Kan saya katakan demikian. Ketika di Tarikh Ibnu Hisan, di situ kitabnya itu tidak ditulis tentang Faqih Muqaddam, tapi kemudian Anda menulis Faqih Muqaddam. Padahal kitabnya itu tidak ada nama Faqih Muqaddam. Tapi kenapa Anda berani-berani menulis di kitab ulama tentang sosok yang tidak ditulis oleh pengarangnya sendiri? Nah, ini saya katakan bahwa kullu riwayatin an-nasabin wa tarikhi Ba'lawi muttaham bil kadzib. Kullu riwayatin min ulama'i Ba'lawi bin nisbah li tarikhihim wa nasabihim muttahamun bil kadzib. Setiap riwayat dari Ba'lawi tentang sejarah mereka, tentang nasab mereka, itu harus dicurigai kedustaan. Kenapa? Karena beberapa contoh telah mengajak kita untuk berkesimpulan seperti itu. Misalnya menerangkan bahwa kitab Ibnu Samrah di abad ke-5 telah menyebut nasab Ba'lawi. Saya teliti kitabnya, tidak ada. Bahwa Al-Ubaidili menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Saya teliti kitabnya, tidak ada. Bahkan tentang fikih, hukum-hukum pun Ba'lawi ini berani untuk mengutip dan mengutipannya itu berdosa. Misal, seperti bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa bahwa wanita keturunan Nabi itu tidaklah sekufu dengan yang bukan turunan Nabi walaupun alim. Saya teliti kitab daripada Ibnu Hajar yang tentang fatwa itu sebaliknya, bahwa anak seorang alim itu tidak sekufu untuk menikah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Kemudian Imam Asyuyuti katanya, dia kutip dalam Al-Masra'ur Rawi, dalam kitab Khasa'isnya tentang kafaah juga seperti itu. Saya cari kitab Khasa'isnya Imam Suyuti, masih ada kitabnya. Ternyata apa yang ada di dalam kitab Khasa'isnya Imam Suyuti tidak sama dengan yang mereka kutip. Banyak sekali hal-hal yang semacam ini. Mungkin sebagai closing statement silakan Prof Hanif memberikan sebuah statement. Ya. Silakan Prof. Baik, mungkin kami ingin melihatnya dari segi metodologi, bahwa memang kita perlu memperkuat metodologi verifikasi itu, gitu. Verifikasi faktual di lapangan, ya, fil kaun dalam bahasanya Ibnu Taimiyah itu. Nah, karena yang ada selama ini memang masih logika dan argumentasi itu masih lam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu, gitu. Nah, terkait dengan sejarah, ya, saya kok lebih prefer untuk apa yang disodorkan oleh Imam Syafi'i,
oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Khaldun misalnya, terkait dengan bahwa sejarah itu harus dengan bukti gitu, dengan fakta gitu. Dengan bahwa sejarah itu bukan cerita, bukan legenda, bukan mitos, bukan cerita mitos, cerita legenda dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu, level apapun yang kepengen untuk meyakinkan terkait dengan ansab, terkait dengan kutipan kitab-kitab, terkait dengan pendapat-pendapat kitab gitu ya, itu sebaiknya memang perlu diverifikasi gitu, diverifikasi faktual di lapangan. Nah, itulah sebetulnya banyak kelemahan-kelemahan metodologis ini ya. Ya saya ini santri dulunya, tapi kemudian kok enggak tahu ya, kemudian terlempar ada di Universitas Indonesia dan tidak lagi ngajar agama gitu. Tapi saya masih tetap membacalah kitab-kitab itu. Ya hanya itulah yang barangkali dalam pandangan saya sebagai akademisi yang saya pernah belajar gitu ya, di pesantren pernah belajar mantik, iqadul Imam, kemudian kitab-kitab Sulamul Munawarok dan lain sebagainya gitu, dengan kitab-kitab yang sekarang yang pada umumnya tulisan Latin gitu, tulisan bahasa Inggris gitu. Mungkin itu saja pengalaman yang barangkali satu hal yang terpenting, baik yang pro maupun yang kontra, baik mereka yang terkait dengan nasab itu, memang terpenting adalah harus berupa verifikasi faktual gitu, dan baik secara sejarah ya, sejarah maupun silsilah maupun dari segi tes biologi itu, seperti yang disampaikan Kiai Iman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kiai Iman. Baik. Ada closing statement Kiai Iman? Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Profesor Dr. Hanif Shahghafur yang berkenan untuk membahas nasab Balawi pada malam hari ini. Dan closing statement daripada Profesor tadi, saya sangat setuju bahwa setiap sejarah, setiap pernyataan perlu diverifikasi kebenarannya. Yang kedua adalah tentang bahwa tes DNA itu penting untuk kesahihan nasab. Terima kasih. Bagaimana saudara-saudaraku, setelah kita menyimak, sahabat-sahabat kami mengatakan, kok kalau profesor itu diskusi dengan Kiai Iman atau menanggapi pandangan-pandangan Kiai Iman kok adem ya? Ya disitulah, kalau kita menghormati keilmuan, kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan, bersumber data atau tidak. Maka umpamanya Kiai Haji Profesor Said Aqil Siraj, Profesor Kiai Haji Mukri Aji dan yang lainnya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Iman ini bukan dengan amarah, tapi dengan melakukan kajian. Atau setidaknya seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj ketika ada acara di Selangor Malaysia yang videonya kami tayangkan beberapa waktu lalu. Nah, disinilah ya perlunya kita untuk berendah hati. Siapapun kita pasti memiliki kelebihan plus juga kekurangan. Maka itu menghormati satu kajian dengan didasari oleh kerendahan hati serta keilmuan dan sadar diri, itu adalah kunci bagi kita untuk senantiasa akan diterangi oleh cahaya ilmu. Dan moga-moga hal itu terjadi pada Anda dan kita semua, juga termasuk saya. Semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan tadi. Saya yakin Anda sudah dapat menyimaknya dengan baik, dan insya Allah bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Mohon maaf dari saya jikalau ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.